Assalamualaikum. Sudah lama sekali nggak bikin video di YouTube sini karena satu dan lain hal sih. Oke, kemarin mungkin udah ada yang nonton video ibu yang ibu bilang ibu kena serangan jantung. Yap, di usia yang masih 30-an, belum 40, kadarullah ibu kena serangan jantung. Terus diagnosisnya apa? Diagnosisnya adalah bradikardia atau eh, ada masalah dengan irama jantung, yang artinya irama jantung ibu lebih lambat daripada seharusnya. Kenapa ibu kok bisa sampai kayak gitu? Jangankan saya, dokternya sendiri pun kaget karena biasanya orang yang kena bradikardia itu atau denyut jantung, otot jantungnya lemah itu untuk usia yang sudah sepuh gitu, di mana memang otot-otot jantungnya di mana memang semua otot-otot di badannya kan sudah mulai melemah ya, termasuk otot-otot di jantung gitu. Nah, untuk pasien yang masih di bawah 40 itu jarang gitu. Ya, kadarullah mungkin sudah harusnya gitu. Gimana rasanya? Rasanya lemes ya. Terus gimana ya? Karena serangannya itu ya mirip-mirip sama apa tuh? Masuk angin. Jadi abai, lalai. Saya abai, saya lalai waktu ada tanda-tanda itu. Terus akhirnya sekarang sudah pasang alat pacu jantung atau pacemaker di sini di dada kiri atas. Yang mungkin nanti 7 atau 10 tahun ke depan itu harus diganti karena pacemaker itu ada umurnya. Gitu, ada harus diganti. Cara kerjanya adalah dia memberi sinyal listrik agar agar apa namanya detak jantungnya kembali sesuai dengan iramanya gitu, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat gitu. Kalau bradikardia kan detak jantungnya, irama jantungnya lambat, kalau takikardia kan irama jantungnya kecepatan gitu. Nah, terus gimana kejadiannya? Kejadiannya sebetul di hari Minggu subuh waktu mau ambil wudhu, ibu pingsan. Jadi sebetulnya dari hari Jumat itu udah nggak enak badan, tapi aku anggap itu masuk angin biasa. Terus hari Sabtunya masih harus evaluasi di terapinya Jill, harus evaluasi. Jadi kita tetap pergi karena kan hari Sabtu ada ayahnya Jill, jadi kita tetap pergi ke rumah sakit untuk evaluasi terapinya Jill. Terus nah tapi itu udah mulai masih greges tuh, jadi sebelum ke rumah sakit aku minum Panadol dulu. Nah udah gitu sampai rumah sakit tuh wah udah gerah banget, keringetan. Jadi ya namanya orang Indonesia ya, apa aku doang ya, nggak usah atas nama Indonesia ya. Ya aku mikir obat bekerja dengan baik gitu. Keringetan itu berarti obat bekerja dengan baik, dan emang kepala udah mulai lumayan gak terlalu pusing gitu. Udah pulang biasa aja, tapi memang saat itu sakit di dadanya tuh sampai tembus ke punggung dan kayak di apa ya, kayak diremekin gitu. Terus bilang juga ke suami kan kayak aku sakitnya gini ya udah deh aku minum tolak angin gitu. Tuh pas malam minggunya pulang dari rumah sakit tuh aku minum tolak angin deh. Terus suamiku bilang besok kita ke klinik deh, di apa namanya, kita ke dokter. Suamiku oke, itu memang hari minggunya rencananya mau ke dokter gitu. Nah cuman kadarullah ternyata di hari minggu subuh aku bangun mau ke aku bangun mau ngambil wudhu. Tiba-tiba aku mules, jadi aku pup dulu rencananya. Jadi rencananya adalah habis pup aku mengambil wudhu mau sholat subuh gitu. Nah kan sebelum sebelum ke sebelum pergi ke toilet aku udah bangunin suamiku dulu juga kan, cuman dia masih tidur ayam gitulah karena aku duluan ke kamar mandi. Terus udah gitu habis pup pas berdiri
aku malah mual gitu loh, aku malah mual, terus akhirnya muntah. Namanya muntah itu kan lemes ya, jadi aku sampai duduk di bawah di lantai kamar mandi, terus ngedeprok gini di toiletnya sampai muntah-muntah gitu. Terus aku tuh udah selesai muntah, aku mikirnya kan nggak mungkin nih ngambil wudhu juga karena satu lemes, kedua baju juga udah najis karena aku duduk di bawah kan di kamar mandi. Jadi aku rencananya mau ke kamar, ganti baju dulu, rebahan sebentar, udah nggak begitu lemes, baru mau ngambil wudhu gitu rencananya. Nah, pas aku keluar dari kamar mandi, baru 3 langkah, tiba-tiba brok jatuh, dan jatuhnya tuh ke depan. Jatuh ke depan, brok, jatuh ke depan. Itu aku nggak yang black out atau nggak yang pingsan, nggak inget apa-apa, enggak. Aku tuh inget banget ini di mana posisinya tidur, ini kok posisinya tengkurap gitu, terus ini harus harus teriak, harus bangun karena itu kan di dapur ya, harus teriak, harus bangun. Itu aku sadar, sesadar-sadarnya. Cuman itu badan aku lemes, selemes-lemesnya yang nggak bisa digerakin. Terus ada kali sampai 10 menit aku tiduran terus kayak gitu, sampai akhirnya aku yang mikir di otakku tuh kayak ini nggak bisa nih kayak gini terus nih, nggak bisa nih, ini harus harus bangun gitu, harus bangun. Nah, aku coba bangun itu tetap nggak bisa, tapi saat itu alhamdulillah aku bisa teriak. Akhirnya aku teriak manggil suamiku, aku cuman bilang ayah tolong. Nah, karena suamiku kan tadi juga sebetulnya udah dibangunin tapi jadinya lagi tidur-tidur ayam, jadi sekali aku teriak dia langsung denger, langsung respon. Dia keluar nyamperin aku, terus dia bingung kan kayak lah ibu kenapa gitu. Dia bangunin aku, nggak bisa, akunya dibangunin nggak bisa, lemes, lemes, lemes. Akhirnya dia juga mau gendong gini nggak bisa karena ya orang baru bangun tidur disuruh ngegendong badan segede gini kan nggak mungkin gitu, yang ada kita berdua sama-sama jatuh. Jadi akhirnya suamiku ngerangkul gini, aku ngerangkul dia begini gitu, dia juga ngerangkul aku gini, diseret ke kamar. Akhirnya diseret ke kamar, ditidurin di kamar. Terus anakku masih tidur tuh, aku cuman bilang eh, IGD. Ya, itu karena aku udah nggak bisa ngapain, aku cuma bilang IGD. Terus suamiku bilang kak, iya kita ke IGD, aku lagi pesen gokar sama nelfonin abangnya dia karena mau titipin Jil kan. Jil gak mungkin kita bawa ke rumah sakit dan kondisi dia juga masih tidur, dan gak mungkin banget lah kita bawa ke rumah sakit. Jadi saat itu kita tidak berpamitan sama Jil karena Jil lagi tidur, langsung dibawa abang, langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD, ke Primaya Bekasi Timur yang untungnya tuh deket banget dari rumah, jadi seberang komplek doang nyampe rumah sakit. Itu aku dibopong punggung sama suamiku karena suamiku udah nggak kuat ngangkat kayak gini kan. Terus dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit masuk UGD, udah lemes nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak inget apa-apa, udah merem doang, nggak, kesannya tuh kayak buka mata kayak gini aja udah nggak bisa. Cuman waktu itu masih denger, jadi pas di ini ternyata saturasi oksigen aku udah 12. Jadi dokternya kayak yang waduh ini udah 12 nih nggak bisa gitu, udah 12. Tiba-tiba ya intinya aku dirawat, ditindak sampai saturasi oksigenku membaik dan denyut jantungku juga membaik. Akhirnya aku cari tanya suamiku di mana, suster cuma bilang dia lagi konsul sama dokter, dan di situ aku baru tahu kalau ternyata aku kena serangan jantung. Aku didiagnosa bradikardia dan harus dioperasi sesegera mungkin karena kalau tidak uh, belum tentu bisa tertolong. Aku kaget, suamiku juga kaget, cuman harus ngasih keputusan secepat mungkin karena saturasi oksigenku ternyata naik turun. Jadi saat itu dokter cuma bilang kalau di Primaya Bekasi Timur tidak bisa melakukan operasi pemasangan pacu jantung, jadi harus dirujuk ke Primaya Bekasi Barat. Jadi karena itu sesama Primaya, jadi
saya diantar sama ambulansnya Primaya dengan dokter UGD-nya juga ikut untuk menjelaskan ke dokter yang ada di Primaya Barat gitu. Suamiku nggak pakai pikir panjang saat itu, langsung menyetujui untuk tindakan operasi gitu. Nah itu kan aku sudah bisa diajak ngobrol ya, karena aku bisa diajak ngobrol. Ini itu agak siang lah, udah agak siang, terus dibawa ke Primaya Barat. Sampai ke Primaya Barat, aku hilang. Hilang dalam arti monitorku sempat 0, 5 kali. Panjang banget ceritanya. Nanti aku akan cerita di video selanjutnya karena itu panjang banget. Intinya, jangan lupa jaga kesehatan untuk mama-mama, ibu-ibu atau orang tua yang mungkin kadang kita gak sadar kalau sebenarnya kita tuh stres. Saking kita gak mau stres, jadi kadang itu kita pendem ke dalam. Padahal sebetulnya kita stres karena setelah kejadian itu aku langsung mikir kayak yang bahaya itu adalah ketika kita tuh stres, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh stres. Itu bahaya. Karena aku nggak ngerasa stres. Karena dokter yang laki-laki bilang, ibu ini harusnya untuk usia ibu nih jarang. Ini harusnya orang tua. Ibu kenapa? Lalu datang dokter yang perempuan, dia nggak banyak ngomong, dia cuman pegang tangan aku, dia genggam tangan aku, dia bilang gini, ibu, ibu sehat ya, ibu, ibu, untuk menjadi Wonder Woman itu bukan berarti ibu harus mengerjakan semuanya sendirian. Ibu, ibu jangan terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain, memikirkan kebahagiaan anak dan suami, dan ibu mengesampingkan kebahagiaan ibu. Terus dokternya nambahin lagi, ibu cerita kalau ada apa-apa, jangan semua dipendam sendiri, jangan semua dilakukan sendiri. Itu saat itu aku langsung nangis. Aku langsung nangis. Di kepalaku itu muter, di kepalaku tuh muter cuman Jill, anakku. Di kepalaku tuh kayak kayak kita nonton film yang zaman dulu yang di cekrek 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 gitu tuh, kayak roll film gitu tuh. Waktu lagi hamil Jill, lagi ngelahirin Jill, lagi main sama Jill. Waktu Jill didiagnosa ternyata tuli. Waktu aku nemenin dia operasi, nemenin dia terapi, segala target-targetnya Jill, itu semua muter di kepala. Dari situ aku langsung minta maaf sama diriku sendiri. Dari situ aku minta maaf sama diriku sendiri karena aku terlalu nge-push. Aku terlalu membebani diriku sendiri. Padahal suamiku udah baik banget. Dia nggak kasih target apapun. Suamiku percaya banget aku mendidik Jill dengan baik. Dan dia nggak kasih target apapun. Aku yang membuat target-target itu sendiri.
Jadi aku yang membebani diriku sendiri. Terus dokternya peluk aku. Dokternya bilang, ibu harus kuat. Karena ibu wanita hebat. Jadi untuk mami-mami atau orang tua di sana, yuk, 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 yuk. Kita hidup sehat. Assalamualaikum. Dadah.